Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel saya. Semoga teman-teman semua untuk kabarnya baik-baik saja. Nah teman-teman, saat ini saya sekedar informasi saja, edukasi buat teman-teman semua yang mungkin saat ini sedang membeli motor dengan secara kredit. Nah karena tentunya untuk setiap motor pembelian secara kredit, teman-teman akan diberikan perlindungan asuransi kehilangan itu sampai dengan sesuai dengan masa angsurannya. Kalau angsurannya setahun, maka teman-teman diberikan untuk asuransi kehilangan untuk motor itu selama 1 tahun. Kalau 3 tahun ya 3 tahun, 4 tahun ya 4 tahun. Jadi menyesuaikan dengan masa angsurannya sampai dengan di tahun berapa, sampai dengan di bulan apa. Nah, tapi yang saya bahas itu adalah bukan untuk masa angsurannya, tapi berapa lama sih untuk batas waktu untuk pengajuan klaim asuransi kehilangan motor pembelian secara kredit. Nah, ini sekedar informasi saja. Memang tidak menakut-nakuti, tapi hanya sekedar edukasi. Jadi teman-teman harus tahu ada batas waktu saat motor teman-teman, mohon maaf sebagai contoh, mengalami kehilangan. Kehilangan itu faktornya banyak, karena faktor kehilangan mungkin di parkiran, atau karena tindak kekerasan seperti mungkin begal ataupun dan sebagainya. Nah teman-teman diberikan masa batas waktu pengajuan atau pelaporan kehilangan itu 3 kali 24 jam ya. Jadi selama 3 kali 24 jam itu teman-teman wajib, terutama tuh harus melaporkan kepada pihak leasing tempat pembelian kendaraannya ya. Jadi setelah mengajukan, teman-teman melaporkan ya, bukan hanya melaporkan untuk laporan kehilangan kendaraannya. Nanti teman-teman akan diberikan surat pengantar oleh pihak leasing. Nah, surat pengantar ini nanti teman-teman sebagai rujukan untuk membuat pelaporan kepada pihak kepolisian. Nah, nanti setelah jadi untuk surat pelaporan kepolisian, nanti teman-teman juga menyimpan datanya ya, fotokopi, dan teman-teman juga harus memblokir blokir untuk kendaraannya. Data-data yang harus diperlukan adalah terutama yang syarat wajib adalah SIM, surat izin mengemudi, KTP di fotokopi, STNK kendaraannya, dan surat pelaporan kehilangannya ya. Dan yang paling salah satu paling wajib ini adalah untuk kunci kendaraannya. Kunci itu biasanya diminta sesuai dengan berapa jumlah yang diberikan oleh pihak dealer saat pembelian kendaraannya. Biasanya kunci itu diberikan 2, maka 2 itu untuk kuncinya harus sebagai data yang harus dilengkapi atau dokumen yang harus dilengkapi sebagai persyaratan untuk pengajuan klaim asuransinya. Nah, dari data-data yang sudah teman-teman berikan, untuk dari batas waktu pengajuan klaim itu biasanya 2 minggu sampai dengan 2 bulan ya. 2 minggu sampai dengan 2 bulan itu masa tunggu. Biasanya sih kalau menurut saya 1 bulan itu biasanya sudah dapat updatean informasi apakah klaim asuransi kita ditolak atau diterima. Biasanya kalau diterima itu biasa proses sampai dengan 2 bulan. Setelah dinyatakan untuk klaim asuransi kita diterima, nah maka teman-teman itu biasanya untuk prosedurnya harus membayar angsuran sampai dengan 2 bulan. Jadi selama proses masa pengajuan klaim asuransinya masih berjalan, maka teman-teman juga harus masih mencicil untuk sisa angsurannya teman-teman ya. Jadi itu adalah sedikit informasi buat teman-teman semua. Jadi jangan sampai nih kalau motornya hilang, teman-teman masih menunda-nunda untuk membuat pelaporan. Intinya pertama, laporkan terlebih dahulu. Setelah laporannya sudah masuk atau sudah melaporkan pada pihak leasing, nah baru untuk prosesnya itu bisa menyesuaikan berjalan ya. Laporan dulu, nanti proses berjalan mau lebih 3 hari 4 hari itu nggak masalah. Yang penting laporan dulu, langsung laporan ke polisian, nanti berkas-berkasnya bisa sambil berjalan. Jadi diusahakan untuk saran dari saya, untuk berkas-berkasnya jangan sampai lama, karena pengajuan klaim itu semakin teman-teman lama mengajukan dokumen yang harus dilengkapi untuk mengajukan klaim,
maka semakin lama juga untuk prosesnya selesai. Nah, maka kalau sebagai contoh, teman-teman ngaret banget nih untuk dokumennya dilengkapin sampai dengan 3 bulan untuk proses asuransinya selesai, maka selama 3 bulan itu teman-teman masih membayar untuk sisa angsurannya. Dan hal yang paling penting menurut saya, teman-teman semua harus juga memastikan untuk angsuran teman-teman ini dipastikan tidak dalam kondisi nunggak ya. Jadi semoga untuk video ini bermanfaat, dan semoga kalau memang ada hal yang perlu ditanyakan bisa silakan komen-komen di bawah ini. Yaudah teman-teman, itu adalah video yang bisa saya bantu untuk informasikan. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.